Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya berinteraksi dengan program Java agar lebih interaktif, karena selama ini kita hanya bisa eee, running aplikasi dan melihat outputnya, tapi kita tidak bisa memberikan input apa-apa ke program ya. Nah, kali ini saya akan mengajarkan tentang input dan output, tetapi hanya terbatas pada program konsol saja ya. Jadi hanya terbatas pada program konsol saja. Untuk interaksi dengan aplikasi dalam bentuk form, saya akan jelaskan di video-video berikutnya. Ya, di sini saya punya suatu program Java ya. Jadi nama kelasnya adalah input output. Nah, di dalam metode utamanya di main method di sini kita menggunakan kelas scanner ya. Nah, di sini kita buat objek dari kelas scanner dengan nama variabelnya adalah scanner. Nah, di sini scannernya ini kita baca input stream ya. Ya, untuk input output yang lebih advance saya akan jelaskan nanti ya di video kemudian ya nanti. Jadi intinya sistem di sini itu dia akan membaca input dari user di konsol ya, input di konsol. Oke, kemudian kita masuk ke baris 10. Di baris 10 ini kita tampilkan di layar ya, type your name ya. Jadi kita meminta user supaya mengetikkan namanya ya. Kemudian kita gunakan objek scanner yang kita instansiasi di baris 9 ya. Kita baca next line. Jadi perintah next line di sini dia akan membaca input dari user itu satu baris ya. Satu baris dari awal hingga akhir dari baris. Nah, output dari metode nextLine ini itu adalah string. String itu diberikan ke variabel input. Ya, kita berikan variabel input. Kemudian kita tampilkan pesan your name is input. Ya, jadi isi dari variabel ya, isi dari variabel input ini kita concatenate ya, kita tempelkan dengan string your name is. Ya, kita cetak ke layar. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada dua metode yang berbeda nih dari sistem out. Ya. Print ya, print dan println. Println ini singkatan dari print line. Jadi dia akan menampilkan teks satu baris ya dan pindah ke baris berikutnya. Sedangkan kalau di sini yang print aja, dia hanya akan mencetak karakternya tanpa berpindah baris. Jadi setelah ditampilkan teks type your name, ya nanti user bisa langsung melanjutkan mengetik namanya di sini, ya. Oke. Terus selain membaca string, kelas scanner atau objek scanner di sini itu juga bisa membaca integer ya. Jadi dia akan langsung mengkonversi nilai angka yang kita masukkan itu ke dalam bentuk integer. Ya. Misalnya di sini saya minta user memasukkan nilai X dan nilai Y ya. Nilai X dan Y ini kemudian ditangkap ya, kita tangkap, kita berikan ke variabel X dan Y ya. Selanjutnya di baris yang terakhir kita tampilkan pesan Y plus X sama dengan kita tampilkan pesan dari penyembelahan, hasil dari penyembelahan Y plus X. Ya. Jadi selain membaca string, scanner juga, kelas scanner ya, dalam package Java Util Scanner, itu bisa langsung mengkonversi input user itu ke dalam bentuk integer. Ya. Bukan hanya integer, tapi juga ke dalam bentuk
tipe-tipe lainnya. Dan masih banyak lagi metode-metode yang bisa kita gunakan ya untuk meningkatkan interaktivitas antara user dengan aplikasi konsol yang kita buat. Oke, kita demokan saja ya hasilnya seperti apa. Input output, saya run di sini. Oke, ini output konsolnya, type your name. Saya masukkan namanya Alice. Alice, oke, saya enter. Nah, ini ditampilkan pesan your name is Alice. Kemudian diminta lagi supaya kita menginput nilai X apa. Saya isi 10, kemudian saya isi 11. Nanti X plus Y itu adalah 21. Oke, jadi ini adalah input-output sederhana yang bisa kita lakukan pada program konsol Java ya, dengan menggunakan kelas scanner. Ya, selanjutnya nanti di video-video berikutnya kita akan banyak menggunakan kelas ini ya untuk mendemonstrasikan program-program Java yang kita buat agar lebih interaktif dan ada interaksi antara user, bisa menginput nilai, dan programnya akan menampilkan hasilnya ke layar.